Boleh dibilang selama 5 tahun belakangan growth dari pet product ini selalu bisa double digit tiap tahunnya. Wah. Di Indonesia aja kalau menurut data-data survei yang kita bisa gathering ini market cap-nya setahun kurang lebih hampir 1 triliun. Oke, halo sobat modalku. Balik lagi ke dalam Perbincangan Podcast. Maju cuan, mundur cuan. Nah, kalau sobat modalku biasanya melihat Perbincangan Podcast ini saya berdua bareng partner saya UB. Tapi kali ini saya sendirian. Tapi bukan berarti saya akan sendirian aja nih di dalam Perbincangan Podcast kali ini. Kali ini saya akan juga ditemani oleh salah satu pembicara yang luar biasa yang tentunya pasti akan menginspirasi para sobat modalku. Nah, biar nggak berlama-lama, mari kita langsung sambut saja Pak Chandra Wijaya. Halo, selamat sore teman-teman. Halo Pak Chandra Wijaya, apa kabar? Saya manggilnya gimana nih? Pak Chandra atau Mas Chandra? Apa aja deh, boleh. Panggil nama juga boleh sih. Oke, manggilnya Pak Chandra lah ya, Pak Chandra ya. Boleh Pak. Oke, siap. Kalau saya dengan JT, jadi Pak Chandra bisa panggil saya JT aja biar lebih akrab gitu ya. Jadi Pak Chandra izin nih, jadi hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan Pak Chandra dan mencari informasi juga menginspirasi bagi sobat modalku juga nih Pak Chandra gitu. Pak Chandra apa kabar nih Pak? Baik Pak, luar biasa baik. Nah, jadi sobat modalku, beliau Pak Chandra hari ini adalah sebagai narasumber yang akan menemani kita selama 30 menit ke depan nih. Nah, mungkin Pak Chandra boleh juga saya sedikit menyampaikan siapa sih Pak Chandra ini ya Pak Chandra ya. Jadi Pak Chandra adalah owner dari Krypton Official. Benar ya Pak ya, Krypton ya penyebutannya Pak ya? Betul. Oke. Krypton Official yang berpusat di marketplace nggak hanya satu, tapi ada di 4 marketplace besar di Indonesia. Nah, pasti sobat modalku juga udah pada penasaran ya. Sebetulnya toko Krypton Official ini jualan apa aja sih gitu, dan bagaimana kisah perjalanan Pak Chandra dalam membangun atau merintis perusahaan ini. Pak Chandra, kalau boleh tahu nih sebelum kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, penasaran aja, sebetulnya Pak Chandra sudah membangun Krypton Official-nya sejak kapan sih Pak? Jadi kita sudah bangun Krypton ini mulai 2019 ya. Nah, kebetulan Krypton ini salah satu brand kita untuk produk kandang hewan. Oh, cool. Tapi sebelumnya pengen tahu juga, sebelum merintis bisnis, Pak Chandra pernah kerja kantoran juga nggak? Sempat sih dulu waktu masih intern, terus lulus kuliah awal-awal kita masih sempat kerja kantoran juga sih. Oke, menarik ya. Jadi nanti mungkin bisa menginspirasi rekan-rekan juga yang mungkin sekarang masih kerja kantoran seperti saya. Lalu nanti ingin belajar merintis bisnis juga gitu ya. Nah, nanti jangan kemana-mana, tetap stay tune di acara Perbincangan Podcast kali ini. Jadi hari ini temanya adalah strategi kuasai marketplace, bikin banjir orderan. Wah, nanti dengan Pak Chandra nih, Pak Chandra kita bisa gali informasi-informasi supaya kita yang mau merintis bisnis dan berbisnis nanti bisa banjir sama orderannya ya Pak Chandra ya. Pak Chandra, mungkin kita mulai aja nih pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Saya pengen tahu nih terkait dengan toko Krypton ini sebetulnya menjual apa sih? Namanya unik ya, Krypton ya gitu ya. Jadi dan kenapa namanya Krypton nih Pak? Oke, Krypton sih brand kita yang tadi saya bilang salah satu brand kita ada beberapa produk, beberapa brand. Kebetulan salah satu yang brand Krypton ini untuk produk-produk kandang hewan. Jadi mulai kandang kucing, anjing, sugar glider, kelinci, burung, apapun itu. Jadi lebih fokus ke untuk kandang pet peliharaan. Oh, lebih ke peliharaan, anak-anak peliharaan ya Pak ya? Betul. Cuma kenapa Pak Chandra memilih perlengkapan hewan peliharaan sebagai bisnis yang untuk dijalani oleh Pak Chandra ini? Oke, kenapa kita pilih pet product? Karena menurut kita pet product ini seringkali diremehkan ya, padahal memiliki potensi yang sangat bagus. Trennya, pertumbuhannya di industri pet product ini sangat bagus. Bahkan indikatornya boleh dibilang selama 5 tahun belakangan growth dari pet product ini selalu bisa double digit tiap tahunnya. Wow.
Dan di Indonesia aja kalau menurut data-data survei yang kita bisa gathering ini, market cap-nya setahun kurang lebih hampir 1 triliun. Jadi market size-nya sebenarnya gede banget sih. Jadi ini market size-nya besar dan kita harus masuk sih di bisnis pet product menurut kita. Bagus banget peluangnya ke depan. Tapi Pak Chandra basically memang di Jakarta kan tapi posisinya Pak? Kita ada Jakarta dan Surabaya sih Pak. Oh oke. Head office-nya di Jakarta biasanya? Justru di Surabaya kita head office-nya. Di Jakarta lebih ke gudang, branch office aja. Head office-nya justru di Surabaya ya Pak ya? Oh berarti Bapak di Surabaya nih sekarang? Iya betul, di Surabaya. Oke, kalau saya di Bekasi Pak, gitu. Agak sedikit berjauhan ya. Tapi bisa bertemu secara online. Oke, ini jadi keluar jalur nih perbincangannya nih sampai ke wilayah. Cuma balik lagi ke tadi terkait dengan toko Krypton. Nah, sebetulnya apa sih motivasi Pak Chandra ini sehingga bisa memutuskan untuk menjalani bisnis, terutama khususnya di bisnis yang cukup unik nih ya. Kita ngomongin soal kandang peliharaan dan pernak-pernik terkait. Emang hanya kandang saja atau ada pernak-pernik lain Pak terkait dengan bisnisnya ini Pak? Untuk semakin di sini kita lumayan lengkap sih, mulai pakan hewan, makanan hewan, obat-obatan, susu, vitamin, lumayan lengkap. Jadi basically hampir semua pet products ya, kebutuhan untuk pets. Oke, terus apa sih Pak yang memotivasi Bapak untuk menjalankan bisnis ini Pak? Motivasi untuk masuk ke online ya. Karena menurut kita online ini sekarang sudah inevitable ya. Jadi semua brand, semua company harus segera langsung masuk ke ranah bisnis online. Baik melalui marketplace, e-commerce, atau sosmed, apapun itu. Karena sekarang shifting perubahannya kerasa banget, perilaku konsumen sekarang sudah banyak sekali yang masuk ke bisnis online. Bahkan menurut survei Nielsen tahun 2021 kalau saya nggak salah, pertumbuhan online Indonesia tuh sampai 78%. Jadi salah satu yang paling tinggi di dunia. Jadi menurut saya potensinya besar banget. Sayang banget kalau kita nggak bisa nge-grab potensi yang ada di ranah online itu. Makanya kita juga akhirnya masuk juga ke bisnis online. Oh, tetapi sebelumnya berarti sempat berbisnis offline dulu Pak sebelum masuk ke online? Ada Pak. Kita juga ada offline, ada online. Oh, berarti 2019 itu adalah pada saat Pak Chandra sudah mulai bisnis secara offline, lalu online-nya sendiri pada saat tahun berapa Pak? 2019 akhir lah kita masuk ke online. Oh oke, berarti berbisnis secara offline-nya pun memang nggak berjauhan ya, harus digabungkan dengan online-nya ya? Betul. Oke, apalagi di masa pandemi ini mungkin akan lebih ada penyesuaian ya Pak ya, dan lebih banyak di online begitu ya? Betul, dan justru interesting fact-nya untuk pet product ya, karena justru selama COVID ini 2 tahun belakangan ini nih, kebanyakan teman-teman industri pet product justru omsetnya bisa naik karena banyak orang yang lebih banyak stay di rumah ya. Akhirnya mereka cari kesibukan, mungkin pelihara kucing, kelinci, atau burung, apapun itu. Jadi justru industri pet product belakangan ini justru tambah ada tren positif naik terus, berbeda dengan industri lainnya. Oke, justru malah membuat orang banyak beraktivitas di rumah. Betul. Dan malah banyak ada hewan peliharaan ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin bosan juga kali ya Pak ya di rumah terus sambil kerja, tapi tetap ada yang harus dilakukan dan hewannya jadi salah satu untuk refreshing juga ya gitu. Betul. Nah, tapi kalau motivasi Pak Chandra sendiri, konsepnya ini kan tadi menghadirkan pernak-pernik untuk perlengkapan hewan. Apa motivasi kenapa Pak Chandra, aku masih pengen tahu nih, kenapa Pak Chandra memilih hewan nih sebagai salah satu target? Apakah memang karena pasarnya luas atau memang Pak Chandra juga salah satu pecinta hewan nih Pak? Dua-duanya sih Pak. Yang pertama karena pasarnya luas banget, jadi kita harus sempat garap deh di bisnis itu karena sayang banget. Yang kedua juga menarik banget sih sebenarnya kalau kita bicara masalah pet ini, hobi kan, jadi menarik banget sih sebenarnya. Wah, seru juga. Saya juga ada Pak hewan peliharaan pada rumah Pak. Oh iya. Ya, pelihara apa Pak? Cicak. Tapi pengen banget piara hewan-hewan berbulu seperti kucing, anjing. Dulu saya punya hamster juga. Cuma memang kadang kalau tidak di rumah, kadang mikir juga, aduh
gimana ya caranya ya supaya saya bisa meninggalkan peliharaan saya. Tapi kan sekarang udah banyak banget ya penitipan hewan dan sebagainya Pak ya. Apakah usaha Bapak juga ada kayak penitipan hewan dan sebagainya itu termasuk nggak Pak? Biasanya tuh masuk di pet shop sih, kita sementara belum ada yang pet shop. Oh oke, lebih ke perlengkapan Pak ya. Oke. Nah balik ke laptop Pak, saya coba masuk lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkait dengan perkembangan usaha Bapak juga. Ada nggak sih Pak pada saat mengawali bisnis Pak Chandra ini mungkin kesulitan-kesulitan yang bisa ditekan nih ke sobat modalku, yang bisa menjadikan insight juga nih buat kita semua? Oke, jadi challenge-nya di bisnis online mungkin ya Pak ya. Yang pertama, tiap marketplace, kalau kita bicara online yang kita khususnya di marketplace, tiap marketplace itu memiliki algoritma yang berbeda-beda dan berubah-ubah sangat cepat sekali. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita harus mengerti, membaca, dan mempelajari bagaimana algoritmanya ini di tiap marketplace ini. Yang kedua, sekarang kalau kita bicara toko online, pesaingnya juga sudah banyak banget, ratusan toko dan sudah banyak sekali. Nah, challenge-nya di sini adalah gimana kita harus bisa stand out dari kompetisi-kompetisi kita di toko-toko yang lain. Nah, challenge yang ketiga adalah cost efficiency. Jadi walaupun kita bicara bisnis online, tapi sebenarnya ada biaya-biaya yang juga kita harus keluarkan, semacam ads, promo, dan lain-lain. Nah, tantangannya adalah bagaimana memanage supaya cost yang kita keluarkan, rasionya masih bagus dibanding dengan sales yang kita dapatkan. Kurang lebih itu sih untuk teman-teman yang mau bisnis online, challenge-nya kurang lebih di 3 itu menurut saya. Oke, jadi lebih ke strategi marketing, kemudian juga maintain arus kas ya Pak ya? Betul. Oke, seru banget nih. Wah, belajar banyak. Nah, tadi kan tempat saya informasikan juga kalau Pak Chandra ini toko kriptonya ada di berbagai marketplace gitu ya. Nggak cuma satu gitu kan. Tapi bahkan ada di beberapa marketplace, dan mungkin Pak Chandra boleh sharing juga nih tips-tipsnya. Gimana sih cara memaintain marketplace tersebut? Karena kan otomatis kalau kita berbisnis secara online, pembeli itu butuh yang namanya kecepatan komunikasi juga gitu ya Pak ya. Nah, gimana sih cara Pak Chandra ini bisa memanage bisnis di keempat marketplace tersebut? Yang pertama kita harus terus belajar ya. Kita harus terus upgrade kemampuan kita. Jadi untuk akhirnya bisa membaca algoritma tiap marketplace yang berbeda-beda ini. Jadi kalau kita selalu ikut webinar yang diadakan oleh marketplace, seminar segala macam. Jadi kita terus upgrade pengetahuan kita. Yang kedua, kita harus maintain service ya. Jadi toko online sebenarnya hampir sama seperti toko konvensional. Cuman bedanya servisnya kita nanti dinilai dari seberapa cepat kita membalas chat, bagaimana kita mendekorasi toko online kita supaya menarik, seberapa cepat pengiriman kita. Nah, servis-servis ini nanti yang akan menentukan penilaian toko, penilaian produk, penilaian penjualan yang akan membantu kita lebih stand out dibanding kompetitor yang lain. Oke, menarik nih. Ini terkait dengan customer relations ya Pak ya. Pengen tahu juga, kalau misalkan pernah nggak sih Pak ada kejadian di mana customer komplain dan sebagainya, itu gimana sih Pak cara menangani customer tersebut? Pasti ada ya, kita jual apapun pasti nggak bisa satisfy 100% customer kita. Pasti ada beberapa yang komplain. Bahkan beberapa itu sebenarnya walaupun sebenarnya bukan kesalahan dari pihak seller, contohnya kerusakan barang di ekspedisi. Tapi pembeli biasanya mereka nggak mau tahu, langsung komplainnya ke seller. Ya itu part of business lah, jadi ya kita harus mengetahui kalau bisnis pasti ada yang nggak enak seperti itu. Jadi kita bangun tim CS yang bagus, yang dimana bisa terima komplain dengan baik dan benar supaya tetap rating kita dan kepuasan konsumen tetap nomor 1 sih. Keseruan podcast bareng Pak Chandra akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Jangan sampai kelewatan ya Sobat Modalku.